Baik anak-anakku semua, santriwan dan santriwati SMIT Assalam Boarding School Pekalongan. Pada pekan pagi ini kita akan akibat interaksi antar ruang. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada pertemuan yang pertama pada semester 1 ini, kita sudah membahas artian interaksi antar ruang dan pengertian ruang. Tentunya kalian sudah memahami apa itu ruang dan apa itu interaksi antar ruang. Dan untuk pertemuan yang terakhir di bab pertama ini, kita akan membahas akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, pergerakan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, kemudian ada pergerakan informasi dan komunikasi. Ini adalah salah satu bentuk perubahan antar ruang. Kemudian kita akan membahas akibat apa saja yang ditimbulkan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama adalah berkembangnya pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Jadi, ketika sebuah wilayah sudah mulai ramai, ketika banyak terjadi perpindahan penduduk dari perkampungan ke tempat-tempat yang mudah untuk mencari penghidupan, akan menjadi ramai dan perkembangannya akan lebih pesat dan akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan, atau dalam bahasa sederhananya adalah pusat-pusat keramaian itu akan lebih banyak. Kita ambil contoh daerah-daerah sekitar Jakarta kayak Bekasi, Karawang, Depok, dan Bogor. Itu pada awalnya adalah kota-kota yang tidak begitu ramai, tetapi karena seiring dengan berjalannya waktu, dengan lama-lama orang-orang datang dari kampung, akhirnya tempat-tempat ini menjadi ramai. Ini adalah salah satu bentuk pusat pertumbuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akibat interaksi antar ruang ini dengan perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Jika banyak yang datang ke kota, kebutuhan akan tempat tinggal pun akan bertambah. Ketika kebutuhan tempat tinggal akan bertambah, maka penggunaan lahan pun akan semakin bertambah. Maka dengan begitu penggunaan lahan akan semakin banyak, dan artinya lahan pun akan semakin menyempit. Gitu ya, bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, kita akan lanjut ke yang ketiga, yakni berubahnya orientasi mata pencaharian. Interaksi spesial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin berkembang. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan yang lainnya. Kalau kita lihat gambar ini adalah ciri khas pekerjaan orang-orang yang ada di desa. Ketika di desa ini mulai susah untuk mendapatkan pekerjaan, hasil tanahnya kurang maksimal, memicu cara berpikir masyarakat desa bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Akhirnya mereka berpikir dan terus memikirkan, maka mereka memutuskan untuk merubah mata pencahariannya dari petani menjadi pekerjaan selain dari petani, contohnya perdagangan, jasa, dan yang lain-lainnya. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Jadi, ketika suatu daerah itu mengalami perkembangan penduduk yang sangat besar, sarana prasarana pun akan terus mengalami pembenahan atau mengalami perbaikan. Kita ambil contoh di kota kita, kota Pekalongan yang tercinta. Hari ini kota Pekalongan masih sepi, tetapi suatu saat nanti ketika orang-orang yang dari kota ya udah mulai balik ke kampung, dan orang-orang yang ada di Pekalongan ini tidak merantau. Karena apa? Karena yang di Pekalongan ini sudah mulai mudah untuk mencari pekerjaan, mulai mudah untuk mencari nafkah. Penduduk Pekalongan itu akan naik. Ketika naik, maka kebutuhan sarana dan prasarana pun harus dipenuhi. Kita ambil contoh yang dulunya jalannya sempit, ketika mulai ramai maka pun ini harus diperlebar dan harus diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sudah mulai ramai. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Ini adalah suatu yang tidak dapat kita hindari, karena di situ ada pertukaran gagasan, pertukaran pikiran, dan pertukaran budaya. Kita ambil contoh yang ada di gambar ini. Ini adalah lontong ayam. Bukan, apa ini? Lontong tahu. Lontong tahu ini adalah kesukaan daerah tertentu, tetapi karena kita akibat adanya interaksi sosial dan budaya, maka orang-orang yang di daerah tertentu ini mulai suka dengan makanan-makanan yang seperti ini. Bulut-bulut ini apa namanya ini? Ini adalah burger, ya. Ini adalah salah satu bentuk dari interaksi sosial dan budaya. Kemudian gambar yang kedua ini yang tarinya tari jaipong menjadi tari miring-miring gini. Apa ini namanya, tari apa ini? Ini adalah salah satu bentuk dari perubahan sosial dan budaya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir, berubahnya komposisi penduduk. Interaksi terulang dalam bentuk pergerakan akan menimbulkan konsentrasi dalam penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, dan yang lain-lainnya. Ustadz ngambil contoh, ini adalah salah satu bentuk budaya Betawi, atau ini ada di Jakarta. Di Jakarta pada zaman dahulunya adalah sebuah masyarakat yang homogen, atau bisa diartikan bahwa masyarakat itu hanya ada satu suku, yaitu suku Betawi. Tetapi dengan adanya akibat proses interaksi antar orang ini, maka yang menghuni penduduk Betawi ini Jakarta ini tidak hanya ada Betawi, tetapi di situ ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, dan yang lain-lainnya, dan merubah komposisi penduduk yang ada di Jakarta menjadi sebuah penduduk yang heterogen atau bermacam-macam. Baik, sekian saja yang dapat Ustaz sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz
pun dihatamkan. Murojaah setiap hari, tanamkanlah di dalam diri. Murojaah setiap hari demi untuk membangun negeri. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, murojaah tak pernah berhenti. Ketika sendiri, duduk atau berdiri, mari murojaah sampai mati. Setiap hari, ikhlaskanlah di dalam hati. Murojaah setiap hari untuk menggapai ridha ilahi. Ramai atau sepi, siang malam hari, murojaah tak pernah berhenti. Ramai atau sepi, siang malam